Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Ramadan dengan NIM I07200015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil proyek kreatif tiga saya, yaitu kunci rumah dengan iKTP terintegrasi dengan kamera dan telegram. Hal yang melatar belakangi ide gagasan saya ini yaitu umumnya saat ini masyarakat masih menggunakan sistem penguncian rumah yang masih konvensional. Sistem penguncian rumah konvensional ini memiliki banyak keuntungan. Yang pertama yaitu atau diantaranya di mana sistemnya yang sangat sederhana namun memiliki kualitas segi keamanan yang cukup baik. Namun, sistem penguncian konvensional ini memiliki beberapa kekurangan di samping keunggulannya tersebut, yaitu kunci pintu rumah konvensional ini yang berbentuk batangan umumnya seringkali terlupakan karena sifatnya jarang digunakan dan hanya digunakan bila bepergian keluar rumah. Serta untuk saat ini, kunci rumah konvensional ini sudah sangat sering untuk dibobol. Dalam pengimplementasian gagasan ini, saya menggunakan beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu Telegram sebagai HMI, berfungsi untuk menghubungkan antara seseorang dengan sistem. Lalu ada microcontroller, bisa menggunakan node MCU ataupun Arduino. Di sini saya menggunakan node MCU. Lalu ada komponen penting lainnya yaitu RFID, berfungsi sebagai pembaca kartu identitas. Di sini saya menggunakan iKTP sebagai kartu identitasnya. Kemudian ada kamera, di sini saya menggunakan komponen ESP32 Cam. Berikut merupakan gambar dari arsitektur dan desain rangkaian. Pada gambar sebelah kiri merupakan desain wiring alat yang digagas dengan menyusun komponen input maupun output. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, namun di sini ada beberapa komponen penting lainnya, yaitu pertama ada node MCU sebagai microcontroller, lalu ada RFID sebagai pembaca iKTP, lalu ada ESP32 Cam sebagai kamera untuk menangkap dari gambar seseorang yang mengakses kunci rumah, lalu ada LCD sebagai penampil informasi, kemudian ada motor servo sebagai penggerak kunci slot kunci pintu rumah, lalu ada mini power supply sebagai pemberi tegangan atau daya. Lalu pada gambar sebelah kanan merupakan desain tiga dimensi dari casing alat yang sudah dirangkai. Rencananya menggunakan akrilik dengan ukuran 15 kali 10 kali 5 cm. Berikut merupakan sistematis kerja, di mana komponen input terdiri dari Telegram dan RFID, lalu komponen output terdiri dari ESP32 Cam, LCD, dan motor servo. Telegram dan RFID ini akan membaca data, lalu atau informasi, lalu informasi tersebut diolah oleh microcontroller. Di sini saya menggunakan node MCU. Kemudian informasi tersebut diolah menjadi data dan dikeluarkan melalui komponen output, yaitu ESP32 Cam, kemudian LCD, dan motor servo. Berikut merupakan hasil dari perangkaian alat serta pemberian casing, di mana untuk casing sendiri ini sementara menggunakan berbahan kardus. Berikut merupakan video simulasi. Di sini saya jelaskan saja. Pertama di sini menggunakan RFID, di mana eh, kita perlu untuk memilih menu. Di sini ada RFID dan PIN. Untuk RFID ini merupakan metode pengaksesan menggunakan kartu RFID. Lalu ada PIN juga. Di sini kita bisa menggunakan PIN untuk pengaksesannya. Seperti ini.
Jadi saat kita meminta RFID, maka bot Telegram akan meminta tempelkan kartu dan menangkap gambar dari ESP32 Camp. Jadi jika kita memiliki akses atau kartu kita terdaftar, maka kita dapat memiliki kontrol yaitu buka dan kunci untuk sistem penguncian yang akan dikeluarkan melalui komponen output motor servo. Seperti berikut. Lalu jika menggunakan PIN, sama, jika kita mendapatkan akses, maka akan mendapatkan akses buka dan kunci. Begitu, lalu kemudian jika ini tombol status, untuk status ini maka sistem penguncian akan menangkap gambar di sekitar dan menampilkan status apakah kunci rumah ini terkunci atau terbuka. Nah, berikut. Mungkin dari segi keunggulan, ini merupakan inovasi yang cukup baik, di mana dapat dikembangkan lebih baik, di mana untuk saat ini kunci rumah ini jarang sekali menggunakan teknologi, terlebih lagi teknologi yang terkini. Lalu di samping itu, biaya yang dirogoh juga cukup murah, serta untuk kekurangannya sendiri, seperti algoritma dari penyusunan kode program, lalu eh, seperti casing itu dapat dirapikan kembali. Nah, kesimpulannya, dengan usulan ide ini, diharapkan agar sistem penguncian rumah menjadi jauh lebih baik dan aman, serta orang-orang mulai melibatkan teknologi untuk mempermudah segala kegiatan mereka, sehingga kegiatan mereka itu berjalan dengan lebih efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.